Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat, para pendengar Kemenak TV podcast yang kami hormati, kami Hadi Yumroni sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Getasan, dan ada tamu kita yaitu Bapak Haji Edi Nur Wahid ya. Oke, penyuluh dari mana Mas? Dari Kecamatan Bawen dan Babelan. Kecamatan Bawen dan Babelan. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami sebagai host ingin mempertanyakan bagaimana cara metode dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan ajaran Nabi itu sangat asik, sehingga nanti para pendengar semuanya itu ikut menyimak dan ikut secara naluri sangat senang, sehingga materi-materi yang disampaikan itu akan tersampaikan. Memang dalam dakwah itu mengalami banyak kesulitan dalam penyampaian Mas Edi ya. Coba saya ingin bertanya seperti, kalau kita konsep dari pengertian dakwah Islam, menurut Mas Edi itu gimana tuh, sehingga nanti bisa dipahami secara luas, sehingga pengertian metode dakwah ini bisa diapresiasikan dengan para pendakwah lain. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih Pak Hadi Yumroni selaku host untuk podcast pada kesempatan ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya asan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang metode dalam menyampaikan dakwah, terutama dakwah Islam. Karena kita sebagai penyuluh agama Islam, untuk itu harus pandai-pandai untuk memilih metode agar dakwah kita atau bimbingan penyuluhan kita itu bisa mengena atau sampai kepada kelompok sasaran. Untuk itu kami sampaikan tentang pengertian metode dakwah. Sebelum kita menyampaikan tentang pengertian metode dakwah Islam, maka akan kami sampaikan pengertian metode itu apa sih? Metode itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud, atau cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya. Itu metode dalam pengertian dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dakwah. Dakwah itu berasal dari kata da'a dan yad'u. Artinya itu mengajak, Pak Yumroni. Mengajak, menyeru, mengundang atau memanggil. Itu pengertian dakwah. Kemudian kalau kita artikan secara bahasa atau secara istilah, itu metode dakwah adalah suatu cara atau jalan yang dipakai oleh juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah agar tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini sesuai dengan agama masing-masing. Kalau kita ya agama Islam. Itu pengertian secara istilah. Jadi secara bahasa tadi sudah saya sampaikan,
Kemudian metode itu juga berasal dari bahasa Yunani atau metodos, berarti cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan. Begitu Pak Jumroni untuk pengertian metode dakwah. Terus Mas Edi, setelah saya lihat dari pengertian dakwah ya, Bapak Haji Edi kan mengajak, menyeru, mengundang atau memanggil kepada khalayak yang diceramai. Mungkin saya ingin bagaimana mungkin punya dasar-dasar dakwah Islam, mungkin nanti bisa menjelaskan bagaimana sehingga nanti dasar-dasar Islam, dakwah Islam itu bisa mengacu dan bisa memberikan motivasi kepada orang-orang lain sebagai pendakwah. Baik, tadi dalam mukadimah sudah kami sampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan metode dakwah atau ajaran atau mengajak itu sendiri, mengajak untuk berdakwah. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah berfirman, bal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini dalam surat Ali Imran ayat 104. Berarti enak dong jadi penyuluh. Iya kan? Ya. Karena termasuk orang-orang yang wa ulaika muflihun. Maka orang yang disyukuri nih. Ya. Seperti Pak Jumroni kan sudah jadi penyuluh di Kecamatan Getasan. Oke, siap. Oke, ya. Itu satu, Pak. Dan yang kedua, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ini tentang berbicara tentang metode dakwah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah di sini adalah bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati ihsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini dalam surat An-Nahl ayat 125. Berarti tadi untuk dari Pak Hadi Jumroni menanyakan dasar-dasar untuk dakwah ya, diantaranya dua ayat tersebut. Berarti salah satu hikmah ya seorang pembicara, seorang pendakwah tidak harus marah-marah ya, iya kan? Harus atau bijaksana. Oh iya, bijaksana ya. Kadang-kadang kan kita lihat ya di dengan kekerasan, dengan ini. Ya, itu tidak baik. Berarti tidak secara pengertian, secara metodenya kurang bagus berarti ya. Nanti akan ini. Dan oke, Mas Edi sangat menarik banget ini Bapak Haji nih. Terus setelah dasar-dasar dakwah Islam, saya ingin coba ada macam-macamnya atau metode dakwahannya itu ada macam-macamnya enggak? Mungkin sesuatu yang akan lebih menarik gitu. Mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Hadi Jumroni. Untuk metode-metode dakwah itu sendiri itu sangat banyak ya. Dalam ini akan kami sampaikan 6 metode dakwah untuk menyampaikan ajaran-ajaran itu bisa diterima dengan baik oleh audien atau oleh masyarakat Muslim pada umumnya. Yang pertama adalah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini adalah dakwah perseorangan Pak Jumroni, atau beberapa orang yang jumlahnya kecil. Ketika kita jumpa seseorang atau ujuk-ujuk ya, bahasanya itu ujuk-ujuk. Ini tanpa persiapan nih biasanya. Jadi tanpa persiapan, tanpa materi, sehingga nanti dakwah fardiyah ini dakwah yang spontanitas, bahasanya seperti itu. Ini sering dialami juga ya sebagai penyuluh agama ya. Ya, sering. Misalnya kita ketemu di kantor dengan teman kita mungkin kurang baik, sehingga kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Ini sering dialami ya dakwah fardiyah ya. Iya, dakwah fardiyah ini. Dan yang kedua Pak Jumroni, ada metode yang kedua adalah
dakwah metode khutbah atau pidato. Dakwah amah atau metode khutbah dan pidato ini dilakukan dengan media lisan. Dengan jumlah yang lebih banyak misalnya. Metode dakwah ini disampaikan melalui misalnya Pak Yumroni juga sering khutbah toh. Iya. Nah, khutbah di masjid, pidato dan sebagainya, sehingga ini lebih banyak didengar orang. Berarti ini dibutuhkan namanya mentalitas yang tinggi. Ya, mentalitas yang tinggi, juga persiapan secara materi, psikologis dan materi. Gitu. Agak susah ini berarti ya. Ya, dakwah amah ini. Ya. Kalau tidak kita kulino atau terbiasa misalnya khutbah pun juga nanti susah. Ya? Maka harus belajar. Lebih banyak belajar untuk metode khutbah dan pidato ini. Semakin pintar jadinya nih. Ya. Terus selanjutnya? Ya, selanjutnya yang ketiga ini dakwah dengan bilisan. Dengan metode ceramah atau lisan. Dakwah bilisan ini merupakan metode penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Baik ceramah maupun komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Metode ini paling banyak dilakukan di masyarakat, bisa mengundang mubalik atau ustadz. Ini kan Pak Yumroni sebagai ustadz ini, sebagai mubalik ini. Betul, sering diundang, bisa mungkin bulanan, lapanan atau mingguan. Ini metode yang ketiga adalah bilisan. Kemudian yang keempat adalah bilhal, metode dakwah dengan perbuatan yang nyata. Adalah metode yang lebih mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah jenis ini dilakukan dengan memberi pemahaman secara teori beserta contoh. Contohnya misalnya kita dakwah dengan membantu atau mendirikan masjid atau musola. Itu kan kelihatan bilhal. Real langsung dilihat sama orang banyak gitu. Kita memberikan contoh itu. Kemudian Pak Yum, contohnya lain misalnya memberi kepada fakir miskin. Ini kan merupakan kegiatan yang nyata untuk umat. Sehingga nanti secara langsung bisa dicontoh oleh orang lain ya. Seperti itu. Jadi untuk bilhal ini nyata. Jadi yang kita ajak insya Allah nanti menurut, karena kita sudah memberi contoh dakwah yang bisa dirasakan oleh umat seperti itu. Iya. Kemudian yang kelima Pak Yumroni adalah dakwah bitatwin. Dakwah dengan tulisan. Dakwah bitatwin adalah dakwah yang dilakukan melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku-buku, majalah, artikel di internet, dan koran misalnya. Metode dakwah seperti ini bersifat tahan lama. Jadi ini sifatnya itu permanen, bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Tapi ini membutuhkan sebuah keilmuan yang sangat mumpuni. Ini biasanya karena susah ini. Ya, tapi ini insya Allah metode bilisan di sini, tulisan di sini itu artinya awet, bisa dinikmati oleh orang-orang setelah kita mungkin. Dan yang terakhir yang keenam adalah dakwah bil hikmah. Metode dakwah dengan bijaksana, adil, dan cerdas, komprehensif. Disampaikan dengan pendekatan komunikasi khusus yang bersifat persuasif. Dengan hati penerima, dakwah bergerak untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang baik atas kemauannya sendiri. Ini bil hikmah di sini adalah dengan cara bijaksana. Jadi harus tahu mana yang diajak. Jadi mengajak orang yang tua dengan mengajak anak-anak itu berbeda. Harus kita mengetahui posisi yang diajak itu kalangan anak-anak, apa kalangan orang tua atau kalangan remaja. Seperti itu Pak Hadi Yumroni yang berkaitan dengan metode dakwah. Iya, saya kira yang disampaikan oleh Bapak Haji Edi Nur Wahid sangat menarik ini. Alhamdulillah, sehingga kami bisa memberikan kesimpulan dari pengertian metode dakwah Islam, dasar-dasar dakwah Islam dan macam-macam juga metode dakwah Islam. Ini bisa dimengerti secara kalayak umum sehingga bisa membantu para penyuluh atau para pendakwa lain untuk bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Haji Edi Nur Wahid ini. Terima kasih banget telah hadir di host Kemenak TV ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan bermanfaat umat dan para pendakwa lain. Terima kasih dari kami. Saya Hadi Yumroni mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.